Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rina Ismatul Uluwiyah dari kelas MJ403. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia semester genap tahun ajaran 2025-2026 dengan dosen pengampu Bapak Oktavian Cahya Dwi Hardin, SMMM yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban soal nomor 3, 5, dan 6. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal. Berikan contoh nyata dari masing-masing produk tersebut. Jawabannya, pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana melalui perdagangan berbagai instrumen keuangan. 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal adalah sebagai berikut. Yang pertama, saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Pemilik saham berhak memperoleh bagian keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen serta memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham atau capital gain. Namun, pemegang saham juga memiliki resiko kerugian apabila harga saham turun. Contohnya, saham PT Bank Sentral Asia Tbk. Yang kedua, obligasi. Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan kepada investor. Investor yang membeli obligasi akan memperoleh pembayaran bunga atau kupon secara berkala secara berkala hingga masa jatuh tempo. Kemudian, modal pokok akan dikembalikan. Contohnya, obligasi negara retail yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah wadah yang menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian dikelola oleh manajer investasi ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, maupun pasar uang. Reksadana cocok bagi investor pemula karena tidak perlu mengelola investasinya sendiri. Contohnya, reksadana pasar uang BNI Asset Management. Ketika produk tersebut memiliki Ketiga produk tersebut memiliki tingkat keuntungan dan resiko yang berbeda, sehingga investor dapat memilih sesuai dengan tujuan dan kemampuan masing-masing. Lalu berikutnya, soal nomor 5, jelaskan strategi apa yang sudah diterapkan di negara Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan. Jawabannya, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan produktivitas pertanian melalui penggunaan benih unggul, pupuk bersubsidi, mekanisasi pertanian, dan pemanfaatan teknologi modern. Selain itu, pemerintah juga membangun dan memperbaiki jaringan irigasi agar lahan pertanian memperoleh pasokan air yang cukup. Program bantuan alat dan mesin pertanian, penyuluhan kepada petani, serta pemberian kredit usaha rakyat atau KUR untuk sektor pertanian juga menjadi upaya dalam meningkatkan hasil produksi. Strategi lainnya adalah melakukan diversifikasi pangan dengan mendorong masyarakat mengonsumsi pangan lokal seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian, sehingga tidak hanya bergantung pada beras. Pemerintah juga menjaga cadangan pangan nasional melalui Perum Bulog agar ketersediaan pangan tetap stabil ketika terjadi bencana atau gagal panen. Semua strategi tersebut bertujuan untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lalu soal nomor 6, bagaimana pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi jangka panjang untuk masalah ketahanan pangan? Jawabannya,
Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya para petani dan pelaku usaha di bidang pertanian. Melalui pendidikan dan penyuluhan, masyarakat dapat mempelajari teknik budidaya yang lebih modern, penggunaan pupuk yang tepat, pengendalian hama, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam sektor pertanian. Pengetahuan tersebut dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas produk pertanian. Selain pendidikan, pemberdayaan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pemberian bantuan modal usaha, pembentukan kelompok tani, hingga pendampingan dalam pemasaran hasil pertanian. Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih mandiri, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya. Oleh karena itu, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat merupakan solusi jangka panjang karena tidak hanya mengatasi masalah pangan saat ini, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan pangan di masa depan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.